Mungkin buat beberapa yang belum kenal, nama saya adalah Ibu Nita Joel. Shalom semuanya. Ada ibu-ibu yang kemarin mengejar saya. Saya tadinya nggak noleh karena bukan nama saya. Dia teriak-teriak, Ibu Hot, Ibu Hot, Ibu Hot. Saya bingung, kok ada yang orang ibu-ibu panggil. Dan itu bukan nama saya. Jadi saya nggak noleh, saya tetap jalan aja. Ibu Hot. Terus begitu saya berhenti, dia pegang tangan saya dan dia berkata, oh ini ya yang namanya Ibu Hot and Sexy katanya. Sebetulnya sudah nggak seksi lagi. Ya tapi percayalah, kita mau menggoncangkan surga dan saya percaya akan ada bangkit hot and sexy di banyak bangsa-bangsa, di banyak setiap kota demi kota yang akan menggoncangkan kerajaan iblis dan kita berkata mendatangkan kerajaan Allah turun. Amin. Saya sungguh lihat tadi pada waktu kita menyembah, saya melihat penglihatan. Bapak Ibu, kenapa Tuhan mau kita ada dan diberikan tema G7? Bayangin ya, G7 ini untuk anak-anak, juga untuk anak-anak. Gimana ngajarin anak-anak tentang sidang ilahi? Tapi saya mau berkata karena Tuhan berkata gini, mulai hari ini kalian semua, kita semua harus naik sampai di level raja-raja. Why? Karena kalau kita tidak menetapkan, maka hidup kita yang akan ditetapkan. Ditetapkan oleh kondisi, ditetapkan oleh lingkungan, ditetapkan oleh pergaulan, bahkan ditetapkan oleh cuaca, oleh alam. Dan Tuhan berkata enggak. Sejak dari awal manusia diciptakan, Tuhan berkata apa? Aku panggil engkau, aku ciptakan engkau menjadi serupa dan segambar dengan aku untuk berkuasa dan menetapkan semuanya. Amin. Maka hari ini kita tahu bahwa Tuhan mau bahwa kita untuk berkuasa. Tetapi yang menjadi masalah hari ini masih ada. Enggak semua memang, tapi masih ada yang tertutup di atas kita. Bayangin kalau Tuhan minta kita untuk kita yang menetapkan, tapi pulang nanti berurusan, Bu, gimana bayar kontrakan? Bu, gimana bayar cicilan motor, cicilan mobil? Kenapa? Karena Tuhan sebetulnya sedang mau bawa kita dan memberi kita berkat. Kemarin Ibu In berkata, sekalipun delima, gandum belum memberikan buahnya. Dan Tuhan berkata, aku mau memberkati engkau. Amin. Tapi yang jadi masalah, kita tidak pernah berurusan ini loh. Yang menutup, yang menghalangi. Padahal surga pengennya mencurahkan berkat. Dan itu adalah semua yang masih menahan. Itu ada yang namanya langit tembaga. Langit tembaga itu apa? Menggerutu, ngomel, marah, iri, tidak puas, itu langit tembaga. Tetapi juga saya lihat awan-awan hitam. Makanya seringkali mood, enggak mood, kerja semuanya. Kerja tidak bisa bekerja dengan baik, banyak kegagalan dan segala sesuatunya. Why? Karena pasukan Tuhan di atasnya masih ada yang menutup. Oleh sebab itulah kita mau belajar perang hari ini. Amin. Kita mau belajar perang hari ini. Amin. Ya, bilang hari ini kalau engkau mau perang lebih lagi, maka semua kuasa kegelapan yang ada di atasmu, yang di dekatmu akan mundur dan menyingkir. Amin. Seringkali saya ini ditanya, Bu, gimana sih perang? Banyak orang takut berperang. Ya, saya tetap manusia biasa. Saya juga hari itu Tuhan berkata, nak, belajar perang. Dan mau ndak untuk engkau peperangan itu menjadi daily life-mu? Untuk engkau ini perang dan perang.
untuk mendorong kuasa kegelapan. Why kita ini harus berperang. Hari ini kita mau belajar. Kita ini belajar perang mungkin sekitar sudah 10-15 tahun yang lalu. Ya, tetapi hari ini yang Tuhan mau membangkitkan pasukan yang lebih lagi. Karena firman-Nya berkata pada waktu roh Allah dihembuskan di Yehezkiel, dikatakan pada waktu roh Allah dihembuskan, maka tulang-tulang kering itu akan jadi pasukan yang besar. Amin. Mungkin engkau berkata, Bu, hari-hari ini ada masih banyak yang mengganggu hidupku, mengganggu bisnisku, mengganggu keluargaku. Kalau engkau serius dan engkau berkata, Tuhan ini loh aku. Mungkin hari ini aku tulang kering, tapi sekali roh Allah berhembus dalam hidup kita, maka kita akan bangkit jadi pasukan yang besar. Amin. Tetapi kalau jadi pasukan, punya senjata, ini enggak mungkin Tuhan cuman kasih begitu aja buat hiasan, enggak. Tapi kita harus mendorong kuasa kegelapan. Kita harus mengusir kuasa kegelapan supaya kerajaan Tuhan, plan Tuhan, rencana Tuhan bisa jadi dalam hidup kita, dalam kota kita, dan dalam bangsa kita. Amin. Kuasa kegelapan selalu menyerongkan, kuasa kegelapan selalu menghambat rencana Tuhan. Jangan pernah pikir iblis akan biarkan begitu saja. Tapi iblis akan terus mendorong, menghalangi semuanya. Hari ini saya minta semua mata melihat bahwa peperangan kita harus menghadapi yang pertama, roh rusuh bangsa-bangsa. Ya. Yang pertama kita harus menghadapi yang namanya roh rusuh bangsa-bangsa. Ya. Kita baca dan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 25 sampai dengan 26. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Kata firman-Nya berkata seperti ini, mari kita baca sama-sama. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Bapak Ibu, ada sebuah kisah, hari itu ada seorang presiden namanya Idi Amin. Dan hari itu dia memerintah Uganda dengan kekejaman. Ada begitu banyak pemerkosaan, ada begitu banyak pembunuhan, ada begitu banyak perampokan dan semua yang jahat terjadi. Dan mereka, orang-orang Kristennya mulai melakukan peperangan dengan apa? Memerangi semua penyembahan berhala. Mulai dari voodoo, mulai dari ilah-ilah yang asing, mereka mulai perangi itu. Sampai hari ini dicatat Uganda hari itu 20% Kristen, 80% enggak kenal Tuhan. Hari ini Uganda 80% Kristen, 20% yang masih belum kenal Tuhan. Jangan tepuk tangan dulu. Kenapa? Hari itu Uganda cuma hadapi satu Idi Amin. Hari ini kita menghadapi apa? Mereka roh-roh itu menguasai enggak cuma satu presiden. Itu akan mulai berlapis-lapis dari menteri. Mungkin ada MPR, DPR. Ya, kalau ada makanan sudah datang boleh dibagikan. Ya, enggak usah, enggak apa-apa Bu. Pokoknya nanti dikasih makan. Boleh. Hari ini dengarkan firman sambil makan roh, tubuh, dan jiwa. Ya, amin. Ya. Hari itu mereka cuma menghadapi Idi Amin. Tetapi hari ini kita ini harus berhadapan dengan semua siap menghinggapi. Yang pertama presiden demi presiden. Gak cuma ditentukan dari satu bangsa. Tetapi dari berbagai presiden yang lain. Yang kedua yang mungkin bukan cuma lapisan dari
presidennya. Mulai ada lapisan-lapisan yang lain. Dari kementerian, dari peraturan, dari orang-orang yang konglomeratnya. Jadi tugas kita hari ini Bapak Ibu, kita menghadapi yang namanya roh rusuh bangsa-bangsa. Dan kalau kita tidak berdiri atas daerah kita tidak peperangi semua kuasa kegelapan itu, maka itu bisa menguasai mulai dari atas sampai ke bawah. Bapak Ibu, saya baru pulang dari Nigeria. Saya baru pulang dari Nigeria bulan lalu. Dan hari itu Menteri Pertahanan Nigeria itu dipimpin oleh agama seberang. Presidennya dipimpin oleh agama seberang. Selama ini Nigeria tidak pernah dipimpin oleh agama seberang. Mereka selalu dipimpin oleh anak-anak Tuhan. Tetapi hari itu dipimpin oleh agama seberang. Dan oleh sebab itu kita tahu beritanya. Ada begitu banyak persekusi di Nigeria untuk agama Kristen. Dan pada waktu kita berperang berdiri, pulang masih di pesawat, itu berita dikatakan Menteri Pertahanan Uganda diganti menjadi anak Tuhan. Hari ini jangan cuma jadi penonton. Kita berdoa, saya pegang Jakarta. Tetapi Bapak Ibu harus pegang mulai dari Papua sampai ke ujung, sampai Sumatera. Memastikan semua pemimpin bangsa kita punya roh takut akan Tuhan. Dan kita akan bisa lihat lawatan yang besar. Yang pertama, roh rusuh bangsa-bangsa. Yang kedua yang kita hadapi di sini adalah bencana dan kelaparan tahun depan. Kita harus sungguh-sungguh berdoa untuk menahan bencana dan kelaparan. Mari kita baca dari Matius 24 ayat 7. Dikatakan seperti ini, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak Ibu, hari ini kita lihat itu begitu banyak. Mulai dari kemarin kita beritanya di Indonesia terjadi. Tetapi kita juga lihat, saya dengar ada yang lalu Mesir banjir. Bayangin. Kalau kita dengar Mesir, kita kebayang adalah padang pasir. Tapi Mesir banjir. Kita tahu di Taiwan, kemarin ada gempa bumi. Itu yang namanya bencana. Itu sedang iblis rencanakan dan ancamkan untuk daerah demi daerah. Oleh sebab itu tidak cukup hari ini untuk kita menahan semua yang ada di pusat. Kita berdoa menahan di provinsi demi provinsi. Tetapi setiap pelosok pastikan tidak ada bencana, tidak ada kelaparan. Dan itu menjadi tugasmu. Karena engkau, Roh Allah sudah membangkitkan engkau jadi pasukan yang terdahsyat. Itu tugasmu karena Tuhan apa? Mau memastikan tidak ada satu bencana pun yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Kemarin ada sebuah penglihatan yang buat saya ini saya sangat kurang berapa mata saya nggak kelihatan? 15 menit. Oke, 15 menit saya selesaikan dengan cepat. Ya, saya sampai di mana tadi lupa. Oh iya, saya lihat penglihatan. Kemarin Ibu In bilang semuanya akan digoncang. Wah, pada ngeri kan yang lihat kalau semuanya digoncang. Tetapi yang saya lihat itu, saya melihat penglihatan. Itu pohon yang namanya buah itu sudah matang. Tuaian itu sudah matang. Jadi kalau digoncang, kita harus siapkan wadah. Supaya kita bisa ambil semua buahnya.
Bapak Ibu tahu enggak bahasa Jawanya itu dirok? Tahu Ibu Iin dirok? Nah, dan itu benar-benar itu akan, kalau Tuhan menggoncang buat anak-anak Tuhan yang siap, itu akan jadi berkat terbesar. Itu akan engkau lihat yang terbesar yang belum pernah terjadi, itu jadi. Yang pertama ya, kita harus berperang. Yang pertama roh rusuh bangsa-bangsa. Kedua adalah bencana dan kelaparan. Yang ketiga adalah roh kedurhakaan, pembinasa keji, dan penyesatan. Bapak Ibu, hari-hari ini rohnya itu sudah bukan manunggal lagi. Bukan cuman roh marah, bukan cuman roh membunuh, tetapi mereka sudah saling menyatu, bermutilasi. Siapa yang mendengar kemarin ada peristiwa bom di Taiwan dan orang itu menusuk. Ini anak adalah anak orang kaya. Bayangin ya, dia anak orang kaya, tapi hari itu dia apa? Dia mengalami depresi. Dia mengalami depresi, dia sudah 5 tahun tidak pernah dihubungi orang tuanya. Jadi itu semuanya campur aduk antara roh kegilaan, roh kemarahan, belial, pembinasa keji. Jadi pembinasa keji itu bukan cuman yang mengerjakan seperti yang di Nigeria, nggorokin orang. Hari ini kalau pembinasa keji kita tidak dorong dari hidup kita, maka kita akan mulai lihat semua yang ada di dalam hidup kita dimatikan. Mulai dari iman, kemampuan, talenta itu bisa dimatikan. Kenapa? Karena roh pembinasa keji itu mulai bergabung dengan yang namanya kegagalan. Bergabung dengan semua yang namanya kemarahan. Dan itu yang menjadikan semua kegagalan demi kegagalan. Nah, kenapa saya ajarkan dari dasar? Karena saya masih lihat banyak yang baru. Buat saya setiap hari adalah peperangan. Ya, kita mau baca dari Kejadian, dikatakan seperti ini. Kejadian 3 ayat 15. Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, sejak manusia diciptakan, sesungguhnya dari si jahat, dia sangat membenci manusia. Oleh sebab itu dia mengincar manusia pertama, Adam dan Hawa. Tetapi juga dalam hidup kita, makanya dikatakan akan terjadi permusuhan. Dan kita pikir bahwa hidup kita ini baik-baik saja. Kalau kita tidak mendorong, kita tidak berperang, maka itu roh-roh akan mulai mendekat dan akan mulai melilit dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya suka sekali pakai firman di Efesus 6. Dikatakan apa? Bahwa roh-roh itu, kalau roh-roh itu yang ada menudungi, mungkin ada di dalam rumahmu, di dalam hidupmu, di dalam kotamu, kamu tidak perangi, maka roh-roh itu akan memarinasi. Tahu memarinasi? Daging ada rasanya enggak? Hambar. Tapi begitu dikasih garam, dagingnya dimakan jadi apa? Asin, lebih gurih. Nah, itu sama. Pada waktu engkau tidak mengoyakkan, maka itu cepat atau lambat itu akan memarinasi hidupmu, keluargamu, pelayananmu. Saya baru pulang tahun ini, di bulan April saya pergi ke Cina. Dan itu yang namanya penyembahan, mereka itu takut sekali. Hari itu saya berkata, saya mau pergi ke gunung, saya mau menyembah. Dan kami menyembah, kami menaikkan pujian penyembahan di tempat itu.
Dua hamba Tuhan yang bersama dengan saya di belakang ikut nyanyi, tapi sebetulnya kakinya gemeteran. Kenapa? Kami belum pernah melakukan penyembahan seperti ini. Sampai terakhir mereka berlutut dan mereka nangis berkata, Bu, kami butuh penyembahan yang seperti ini. Kami pengen bebas menyembah Tuhan di bangsa ini. Bapak Ibu, tapi saya mau berkata, hari ini kalau engkau tidak berdiri untuk bangsa demi bangsa, maka roh intimidasi itu akan mulai mengikat. Maka engkau cepat atau lambat akan mulai takut dan berkata, pakai hikmat. Mari pakai hikmat. Dan sungguh saya mau berkata, hari itu Tuhan akan buat pada waktu kami berdiri di gunung itu, sungguh begitu kami selesai, drone itu akan selesai. Hari ini firman-Nya berkata, kalau engkau tidak berdiri di pihak Tuhan, maka kita sedang ada di pihak musuh. Jangan pernah pikir dan berkata, Bu, aku jauh kok dari Mahanaim. Panggilanku bukan tentara. Hari ini tentukan dan tetapkan. Karena pada waktu engkau berhenti berperang, engkau tidak lagi berperang, maka kuasa-kuasa kegelapan itu akan mulai pelan-pelan mewarnai hidupmu. Dan hidupmu akan tanpa engkau sadarin, itu akan menjadi serupa dengan roh-roh yang ada di tempat itu. Bapak Ibu, saya tahu ada NTT, ada semua Papua. Hari ini saya lihat, saya tahu saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya berperang ke Amerika, saya berperang ke Pakistan, dan sungguh saya lihat Dia tetap Tuhan dengan panji-panjinya yang ajaib, dan Dia yang bawa kemenangan demi kemenangan. Saya lebih banyak cerita aja lah supaya kalian mau perang. Siapa di sini yang masih takut perang? Siapa yang masih ogah perang? Tidak ada yang berani. Siapa yang mau jadi hot? Ayo belajar perang. Oke, hari itu saya pergi ke Pakistan. Hari itu Pakistan lagi rusuh. Beberapa dari pasukan saya berkata, Bu, kayaknya nggak bijaksana, Bu, nggak tepat kayak waktunya. Beberapa berkata, suami nggak boleh. Bilang begitu. Saya ini menghadap Tuhan dan bilang, Tuhan, ini saya pergi apa enggak? Tuhan cuma bilang, ya karena pas Pakistan rusuh, makanya kamu harus pergi ke Pakistan. Dan saya berkata, oke, semua yang enggak mau ikut saya ke Pakistan, kalian berdoa dari Indonesia, tapi saya akan tetap pergi ke Pakistan. Nah, pasukan saya ini sudah terlatih PPJ, ya. Dia bilang gini, waduh kalau Bu Nita aja pergi, nanti kami dibilang apa ini kalau nggak ikut pergi. Jadi mereka terpaksa ikut pergi ke Pakistan. Dan itu benar-benar rusuh. Ada bakar-bakaran di samping hotel kami itu, ada bakar-bakaran, ada orasi dan banyak hal terjadi. Dan hari itu kami harus KKR membawa orang-orang dari budak-budak batu bata itu 20.000. Bapak Ibu tahu enggak? 3 jam sebelum acara izin tidak dikeluarkan. Mereka berkata tidak aman, enggak boleh karena itu mengumpulkan massa. Dan kami berkata, Tuhan, kalau Engkau sudah perintahkan aku, Engkau sudah bawa aku ke Pakistan, hari ini semua roh rusuh bangsa-bangsa, semua roh-roh kuasa kegelapan, hari ini tidak boleh menghalangi orang-orang dari budak itu untuk mendengar kebenaran. Dan hari itu saya berperang berdiri. Dan kami sungguh lihat ini bukti hidup. Ada Kak Leo, ada Ibu Iin datang. Dan kami tahu 2 jam baru dibuka dan izin itu ditandatangani. Dan kami KKR dan itu semua 20.000 budak-budak itu datang. Mendengar Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendapatkan pelayanan, kelepasan dan kesembuhan. Iblis tidak pernah ingin kita mendapatkan berkat, tapi surga ingin mencurahkan berkatnya kepada kita. Hari ini tetapkan hidupmu
angkat senjatamu dan engkau akan diberikan yang namanya kekuatan yang dari surga. Saya mau, ini adalah waktunya raja-raja. Oke, 5 menit. Waktunya raja-raja. Kita semuanya sudah upgrade di raja-raja. Amin. Kenapa saya kasih dasar? Karena banyak yang baru. Tapi saya mau ajarkan bagaimana raja-raja berperang. Mari kita baca dari Joshua. Joshua 5 ayat 6 dan yang ke-7 dikatakan seperti ini. 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat ke-7 dikatakan, tetapi anak-anak mereka yang telah menjadikan ganti mereka itulah yang disunat oleh Joshua, sebab mereka belum bersunat. Karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Dan Tuhan berfirman, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Bapak Ibu, salah satu kunci kemenangan di dalam peperangan, seringkali engkau bisa angkat senjata dan engkau berkata kepada roh-roh kuasa kegelapan, mundur. Semua roh perjinahan, semua roh kemalasan, semua roh yang mencuri berkat, engkau bisa mengacungkan pedangmu kepada mereka. Tetapi ini adalah kunci yang dilakukan oleh Joshua. Hari itu semua bangsa, semua keturunan yang belum disunat, itu disunat. Dan itulah kunci Joshua memenangkan. Hari itu hari itu Alkitab mencatat Joshua mengalahkan, sampai saya pernah hitung itu sampai 30 lebih raja-raja yang ada. Dan itu Joshua menduduki kota demi kota. Why? Karena pada waktu sunat itu dikatakan celah Mesir itu dihilangkan. Bapak Ibu, kalau engkau ingin menjadi raja-raja yang berperang, sunat hati itu adalah menjadi kunci kemenangan saat engkau berperang. Seringkali kita ini berperang dan kita tunjuk iblis, tapi kita tidak pernah berani bunuh semua yang jadi musuh dalam hidup kita. Kita tidak berani memotong semua yang ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya berdiri untuk Jakarta. Dan Jakarta, roh yang paling kuat atas Jakarta yang pertama adalah cinta akan uang. Yang kedua adalah cinta akan dunia. Dan hari itu Tuhan berkata, kalau engkau tidak punya hati yang mencintai Tuhan lebih daripada yang lain, maka engkau tidak bisa berdiri untuk Jakarta. Dan hari itu pada waktu saya berkata, Tuhan, mari Tuhan kerjakan sunat hati, buat aku tidak cinta uang, tolongi Tuhan. Dan hari itu kita semua tahu, kita ngalami peristiwa yang namanya apa? TTM. Salah satu anak saya itu kena kasus di Maluku Utara. Dan itu sampai berurusan dengan pengadilan. Uang saya, itu uang kas saya habis, uang pribadi saya habis. Saya untuk kasih rumah singgah, saya cuma bisa kasih gorengan sama sambal pecel. Itu masa-masa di mana itu ada sunat hati yang harus Tuhan kerjakan. Tapi hari itu, sesudah itu, saya sungguh lihat setiap kali Jakarta rusuh, setiap kali ada demo demi demo, kami berdiri atas Jakarta. Tuhan berkata, nak,
engkau sah untuk berdiri atas Jakarta. Why? Ada sunat yang harus dilakukan. Amin. Siapa yang mau menang dalam peperangan? Siapa yang mau hidupmu diubahkan? Bisnismu, pelayanan. Mulai hari ini angkat pedangmu dan berperang. Engkau ada. Pastikan dirimu di pihak Allah dan bukan di pihak musuh. Dan pada waktu engkau ingin melihat sebuah kemenangan mutlak, mari berperang dan lakukan sunat hati. Supaya apa? Supaya engkau sah menduduki kota demi kota. Apapun juga. Mungkin untuk Sulawesi Utara berbeda, roh pesta atau apapun. Tapi pada waktu engkau lakukan sunat hati, engkau akan bisa berdiri atas kotamu dan bangsamu dibawa kepada Tuhan. Amin. Amin. Bangkit pasukan Tuhan, berdiri atas kota demi kota, menangkan. Kita akan lihat lawatan terbesar.